Nabila dengan NIM 25 10 105 103 silakan. Saya Larissa dengan NIM 25 10 10 500 969. Saya Dimana Mahasiswa dengan NIM 25 10 10 500 91. Saya Mutiara Laura Al-Bali dengan NIM 25 10 10 50 10 01. Nah, di sini saya akan membahas latar belakangnya dulu. Jadi, kenapa sih kita bahas topik ini? Nah, sekarang kan teknologi udah berkembang pesat banget dan banyak perusahaan mulai menerapkan yang namanya sistem remote working atau hybrid working. Sistem ini nih emang masih ngasih fleksibilitas buat karyawan, tapi juga di sisi lainnya munculin tantangan baru, terutama soal komunikasi dan koordinasi antara tim. Nah, makanya manajemen tim digital itu penting banget supaya produktivitasnya itu tetap terjaga meskipun kerjanya dari jarak jauh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian remote working. Sekarang kita bahas pengertiannya dulu. Remote working itu sistem kerja yang memungkinkan karyawan bekerja tanpa harus datang ke kantor dulu. Jadi bayangin aja, bayangin kamu bisa kerja sambil di rumah, di kafe, bahkan di kota lain sekalipun. Pekerjaannya bisa dilakukan di mana saja dengan bantuan teknologi digital. Yang paling penting itu ya ada internetnya, komputer, dan aplikasi komunikasi buat tetap terhubung sama tim. Nah, enaknya kita punya fleksibilitas soal waktu dan tempat kerja. Dan buat perusahaan juga bisa hemat biaya operasional kantor karena nggak perlu sewa gedung besar-besaran. Tapi ya tetap aja ada sisi minusnya, yaitu pengawasan jadi lebih susah karena atasan nggak bisa lihat langsung apa yang dilakukan sama karyawannya. Selanjutnya yaitu perkembangan remote working. Sekarang kita lihat gimana sih perkembangan remote working ini dalam waktu ke waktu. Nah, konsep jarak jauh atau kerja jarak jauh itu sebenarnya udah nggak ada sejak lama, bukan hal yang baru muncul belakangan ini aja, tapi perkembangan pesat karena kemajuan teknologi digital, makin canggihnya internet dan perangkat kerja bikin sistem ini makin memungkinkan. Nah, awalnya sih cuma dipakai di bidang tertentu kayak teknologi informasi. Jadi dulu kesana tuh remote working cuma buat orang-orang IT aja. Nah, di titik balik terbesarnya itu pas pandemi COVID-19, yang dimana hal ini mendorong banyak perusahaan menerapkan yang namanya remote working secara terpaksa dan mendadak. Nah, dari situ banyak yang sadar ternyata sistem ini bisa jalan dengan baik, bahkan mempercepat transportasi digital dalam dunia kerja, kayak gitu. Jadi setelah pandemi pun, banyak banget perusahaan yang tetap mempertahankan sistem ini, yaitu sistem remote working atau hybrid working. Yang dimana sampai akhirnya sekarang kerja jarak jauh itu udah jadi bagian dari sistem kerja dari beberapa perusahaan. Sistem kerja yang dimana hal ini menjadi sistem yang modern dan fleksibel dan bukan sesuatu yang bisa diabaikan lagi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat remote working. Nah, abis kita tahu perkembangannya, sekarang kita bahas manfaatnya. Dan ini nih yang bikin remote working itu makin diminati banyak orang. Yang pertama yaitu fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Jadi kamu nggak perlu terikat harus duduk di meja kantor jam 8 pagi, dan kamu bisa lebih ngatur sendiri ritme kerja yang kamu mau. Terus, selanjutnya yaitu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Karena kerja di lingkungan yang kita pilih sendiri itu biasanya bikin kita lebih fokus dan nyaman. Selain itu juga hemat waktu dan biaya transportasi. Bayangin aja, waktu yang biasanya habis di jalan bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Dan yang gak kalah penting, yaitu menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi, waktu buat keluarga atau istirahat itu tetap terjaga dengan baik. Nah, buat perusahaannya sendiri juga, dia bisa untung karena bisa mengurangi biaya operasional kayak sewa gedung yang tadi udah dibilang di slide yang sebelumnya, dan hemat biaya listrik kantor. Dan yang terakhir itu memperluas peluang rekrutmen tenaga kerja, yang dimana perusahaan bisa mencari karyawan terbaik dari mana saja, nggak terbatas satu kota atau negara. Di sini ada slide 6. Di sini tuh ada kelebihan dan kekurangan dalam remote working. Kelebihannya itu ada 3, yaitu ada fleksibel kerja, efisiensi biaya, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Nah, terus di sini ada kekurangan. Nah, kekurangan itu ada 3, yaitu kurangnya interaksi sosial, dan kedua tuh pengawasan kerja lebih terbatas. Yang ketiga itu potensi miskomunikasi saat komunikasi virtual. Di sini itu ada slide 7 itu ada tantangan dalam remote working. Di sini tuh ada 5.
yaitu yang pertama itu komunikasi kurang efektif karena minim interaksi langsung. Yang kedua itu resiko terjadinya kesalahpahaman informasi. Yang ketiga itu tidak semua karyawan mampu mengatur waktu dengan baik. Yang keempat itu koneksi internet dan masalah teknis dapat menghambat pekerjaan. Yang kelima itu dukungan teknologi sangat diperlukan. Nah, di sini tuh ada slide ke-8 yaitu hybrid working model. Nah, hybrid working adalah model kerja gabungan antara WFH dan kerja di kantor. Karyawan dapat bekerja dari rumah, kantor, atau tempat lain, memberikan fleksibel lokasi dan waktu kerja, menggabungkan kolaborasi tatap muka dan kerja jarak jauh. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, menjadi model kerja modern yang fleksibel dan efisien. Di sini ada contoh hybrid working, misalnya Senin sampai Rabu tuh work from home WFH, dan Kamis sampai Jumat itu bekerja di kantor, work from office atau WFH. Nah, di sini itu ada jenis-jenis hybrid working model. Nah, di sini itu jenis modelnya itu fixed hybrid. Deskripsinya itu karyawan memiliki jadwal tetap kapan harus ke kantor dan kapan boleh bekerja dari rumah. Nah, contoh implementasinya itu Selasa sampai Rabu di kantor, Senin sampai Kamis Jumat dari rumah. Nah, di sini tuh ada flexible hybrid. Nah, terus deskripsinya itu karyawan bahas memilih kapan akan ke kantor selama memenuhi persyaratan minimum kehadiran. Dari sini ada contoh implementasinya itu minimal 2 hari per minggu di kantor, sisanya bebas dipilih karyawan. Terus ada remote first hybrid. Sebagian besar waktu bekerja dari jarak jauh ke kantor hanya untuk pertemuan atau kegiatan tertentu. Terus contohnya itu remote-nya 80%, waktu ke kantor hanya untuk quarterly planning atau secara tim. Nah, di sini itu ada office first hybrids. Sebagian besar waktu di kantor, remote hanya diizinkan pada hari atau situasi tertentu. Di kantor 4 hari per minggu, 1 hari remote. Nah, di sini itu ada keuntungan dan tantangan hybrid working model. Keuntungannya itu ada 4. Yang pertama itu peningkatan produktivitas. Yang kedua peningkatan work-life balance. Yang ketiga itu penghematan biaya. Yang keempat itu akses ke talenta lebih luas. Dan di sini ada tantangannya. Yang pertama kesenjangan kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua itu keamanan data dan privasi. Yang ketiga ketimpangan akses teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sisi lain dari komunikasi virtual, yaitu tantangannya. Ketika komunikasi dalam tim tidak berjalan dengan lancar, perusahaan akan merasakan dampak nyatanya, seperti yang pertama penurunannya produktivitas karena alur kerja yang terhambat. Yang kedua, koordinasi tim menjadi tidak efektif yang memicu kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Pada akhirnya hal ini akan menurunkan kualitas layanan kita dan berpotensi meningkatkan angka turnover karyawan karena merasa frustasi atau ketidaknyamanan dalam kerja. Lalu bagaimana sih cara kita mengintimidasi tantangan tersebut? Kuncinya ada pada strategi yang tepat. Beberapa langkah yang perlu kita terapkan antara lain. Yang pertama, menetapkan aturan main komunikasi yang jelas sejak awal. Yang kedua, menentukan jam kerja dan batas respon agar keseimbangan kerja tetap terjaga. Yang ketiga, memilih dan memaksimalkan platform komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Yang keempat itu menjaga ritme melalui rapat virtual rutin serta mempererat hubungan antara anggota tim. Nah, yang terakhir nih, kita berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan komunikasi digital agar kita semua semakin mahir berkolaborasi secara jarak jauh. Penting untuk kita menyadari bahwa komunikasi virtual adalah tulang punggung produktivitas kita saat ini. Sederhananya, kualitas komunikasi kita berbanding lurus dengan produktivitas. Saat komunikasi terjalin dengan baik, pekerjaan menjadi jauh lebih
cepat selesai dan terkoordinasi dengan rapi. Sebaliknya, komunikasi yang buruk atau tersedat akan menjadi hambatan utama yang menurunkan efektivitas kerja kita secara keseluruhan. Sekarang, mari kita pahami apa sih itu manajemen tim digital. Secara definisi, ini adalah proses pengelolaan dan pengordinasian anggota tim yang bekerja secara daring dengan bantuan teknologi. Dalam konteks remote working kita, internet dan berbagai aplikasi digital adalah alat utama untuk menjaga alur kerja. Tujuan akhirnya adalah satu, memastikan kolaborasi, komunikasi, dan produktivitas tim tetap terjaga secara efektif, meskipun kita bekerja di lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada manajemen digital, yaitu adalah proses mengelola dan mengkoordinasikan tim yang bekerja secara online menggunakan teknologi digital. Dalam remote working itu bisa komunikasi dan koordinasi itu dilakukan melalui internet dan aplikasi digital. Tujuannya itu menjaga kerjasama, komunikasi, dan produktivitas tim agar tetap efektif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Nah, teknologi yang digunakan itu biasanya Zoom, Google Meeting, terus Microsoft Teams, Slack, terus Trello, nah, dan Google Drive. Lalu ada produktivitas kerja dalam organisasi digital, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai target yang ditentukan. Nah, biasanya dalam sistem kerja digital ini produktivitas itu dipengaruhi oleh komunikasi, teknologi, dan kemampuan manajemen waktu. Lalu ada dampak positif dan hambatan produktivitas digital. Dampak positifnya itu meliputi pekerjaan lebih fleksibel, efisien waktu dan biaya, koordinasinya lebih cepat, dan karyawannya juga lebih mandiri. Lalu ada hambatannya, yaitu meliputi gangguan di rumah, overload informasi, meeting online yang berlebihan, koneksi internet tidak stabil, burnout, dan stres kerja. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari semuanya. Remote working dan hybrid working memberikan fleksibilitas kerja, namun keberhasilannya tergantung pada teknologi, komunikasi yang efisien, dan manajemen tim yang baik. Tantangan seperti miskomunikasi dan koordinasi perlu diatasi agar produktivitas tetap terjaga.